Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sallam taslima bi qadri adhammatin dhatika fi kulli waqtin wahin. Ma ba'du. Saudara-saudara semua peserta pelatihan akupuntur, kita teruskan untuk sesi yang kesekian kalinya ini. Ini masih untuk yang buku seri 2. Kemarin sudah kita sampaikan titik 1101 Dajian Fujian sampai ke Wuhu ya, sampai ke Wuhu 1127. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk poin yang ke-6 ya, dabai ya, dabai ini termasuk titik yang sangat sering digunakan, nanti pasangannya dengan linggu. Dabai ini adalah posisinya pada 2204. Da itu besar, ba itu putih. Nah, lokasinya pada area dangkal antara metacarpal pertama dan kedua ya. Nah, ini dabai 2204. Ini nanti yang titik linggunya di sini. Area dangkal. Ini memang dagingnya tidak terlalu banyak. Kalau sini banyak. Indikasinya anatominya disuplai oleh arteri dan saraf radial. Area reaksi pada paru. Jadi penjaruman pada dabai ini akan berpengaruh pada paru, area paru. Indikasinya asma pediatrik, demam tinggi pada anak. Ini sangat efektif ya, sangat efektif. Jadi titik dabai ini sangat efektif untuk demam tinggi pada anak. Nyeri dan kelemahan kaki, sakit pinggang, kelumpuhan, nyeri kaki, tangan, mengi ketika bernapas dia bunyi, nyeri punggung kaki, nyeri engkel ini persendian kaki, sakit kepala frontal bagian depan, arteri koroner ini ke arah pembuluh darah arteri, skiatik karena kurangnya fungsi paru. Nah, paru skiatik itu nyeri punggung bawah, tapi karena sebabnya fungsi parunya kurang optimal. Pneumonia akut, kegelisahan, dan poin yang paling kuat, poin serbaguna untuk gerak qi dan darah. Jadi dengan memberikan jarum pada dabai ini melancarkan gerak dari qi dan darah. Nah, manipulasi penjaruman kedalaman 0,5 sampai 1 cun. Jadi gunakan jarum 1 cun ya, karena orangnya kalau gemuk ya ini bisa 1 cun, kalau kurus mungkin cukup setengah cun ya. Tuh makanya amannya pakai jarum 1 cun ya. Oke, sekarang ini saya tunjukkan. Nah, tunjukkan titiknya dulu. Nah, jadi ini persendian ya, persendian tulang. Kalau di apa yang terasa ini, terus ini tulangnya, nah, tulangnya terasa, berarti ini di belakang persendian. Nah, nanti mepet dengan tulang sini. Kalau sini ada pembuluh vena, ini dihindari. Jadi ada pembuluh vena nih. Orang mengatakan otot, padahal bukan otot. Ini jalannya darah yang menuju ke jantung. Nah, ini dihindari. Jadi ini akan terasa kalau jadi di sini. Nah, gunakan jarum yang, nah ini jarum 1 cun. Nah, 1 cun. Nah, oke, 1 cun. Lebih mudah kalau Anda gunakan selongsong. Nah, masukkan saja selongsongnya, laksana
Terus ini kan masih kelihatan ujungnya jarum. Ini dimotot ke belakang. Nah, sampai ini dipegang, ini sudah tidak, jarumnya masuk semua. Kalau ini jarum terlihat di ujung nanti nyogrok, nah, makanya dimotot ke belakang. Motot ke belakang terus dipegang sini. Nah, tinggal kita tentukan titiknya. Nah, misalnya di sini, plek. Nah, ini tekan aja dulu. Nah, ditekan. Jadi ketika ini ditekan, orang akan terfokuskan pada tekanan dari selongsong. Orang tidak akan takut dengan tekanan selongsong. Nah, tidak akan takut. Jadi ini untuk mengalihkan perhatian. Kalau ini sudah pas, ini baru ditekan. Nah, ini tekan. Nah, kalau udah tekan ini diambil. Langsung dipegang mestinya. Sebelum dia roboh. Nah, ini karena belum dalam dia akan roboh. Nah, ini terus dimasukkan. Dorong. Sampai terasa deki. Deki itu wow, sensasinya tidak umum. Cenut. Nah, itu. Wow. Terasa banget ini. Dabe sama linggu ini rasanya luar biasa. Cenung, itu namanya deki. Nah, kalau pasiennya belum merasakan, masukkan lagi sampai mestinya terasa. Wah, ini terasa banget ini. Kemeng bagaimana gitu. Pokoknya kalau nggak nyoba, nggak iso. Karena ini soal rasa, nggak bisa diceritakan. Ya, waktunya sama, minimal 28,8 menit. Atau saya biasanya pakai rata-rata minimal 30 menit sampai 45 menit, tergantung. Kalau orangnya kuat ya 45 menit. Nah, kalau orangnya terlihat agak lemah ya 30 menit. Ini titik dabai. Ini titik yang termasuk sering banget digunakan ya, dengan linggu nanti di sini. Jadi linggu itu pertemuan antara ini tulang jari jempol ini sama dari sini. Nah, pertemuannya lah kalau bentuk V ini ya, ini terasa kalau diraba. Terus ini dikasih ya, di sini ini. Sini. Ini ada otot atau pembuluh vena ini. Jangan ditusuk atau dihindari. Nah, gimana kalau misalnya suatu saat kudune ning kono ini kalau pakai selongsong bisa. Misalnya harusnya titiknya di sini, kok ini ada ototnya. Ya di sini aja tapi digeser ke sana. Lah begitu. Di sampingnya tapi digeser ke sana. Nah, gitu bisa. Ya. Jadi hindari ototnya atau dari sini. Nah, pokoknya dihindari ototnya vena. Itu, ini titik linggu. Ini juga sangat sering dipakai. Semua berkaitan dengan nyeri pakai linggu atau dabai. Berkaitan dengan nyeri. Titik dahsyat. Sampai sekarang terasanya dekinya wow. Dan ini memperbaiki paru-paru saya. Walaupun sehat tetap akan memperbaiki. Nah, karena bisa dipakai untuk perawatan. Ya. Kenapa? Karena melancarkan qi dan darah. Ketika qi Anda lancar, organ Anda normal. Ketika darah Anda normal, maka ekstremitas tangan kaki Anda juga akan nyaman. Ketika darah Anda terganggu, maka ekstremitas tangan atau kaki akan terganggu. Ketika qi terganggu, maka organ dalam terganggu. Kinerjanya ke dalam terganggu. Wah, ini terasa banget ya. Nyeneng. Kemeng, ngilu. Itulah deki. Ya, deki. Harus nyoba, semuanya harus nyoba. Ya, silakan nyoba. Supaya tahu rasanya. Kalau itu tidak kena dekinya, titiknya nggak pas, wow, ini terasa banget. Masih terasa sekali. Terasa banget. Ya. Oke, sekarang silakan nyoba. Nah, kalau nggak nyoba, terus kapan lagi? Jangan tusuk orang lain sebelum tusuk dirimu. Karena apa? Anda tidak bisa merasakan orang yang Anda tusuk. Tapi kalau Anda tusuk tanganmu sendiri, Anda akan tahu. Wow, wis pas posisi penusukan saya. Nah, akan tahu. Karena apa? Karena dekinya terasa. Itu yang penting. Nah, makanya kalau Anda tidak pernah menusuk dirimu, paling Anda cuma tanya ke pasien. Ya, kadang pasiennya ada yang memberi jawaban benar, ada yang enggak, sekedar jawab aja. Tapi kalau pasiennya itu jingkat, aduh, waduh lah, itu jawaban bahasa nonverbal yang itu mesti benar. Nah, karena ketahuan jingkatnya itu bahasa tubuh yang menandakan nyampe ke deki.
Nah, gitu. Ini untuk titik dabai. Oke. Lanjut ya. Linggu. Nah, tadi saya katakan Linggu dabai ini pasangan yang dahsyat. Ya, pasangan yang dahsyat. Betul. Dan sangat sering dipakai, Titik istimewa ini untuk mengatasi berbagai macam kasus yang sulit. Pada sendi metacarpal. Nah, metacarpal. Nah, ini kelihatan tulangnya. Nah, ini tadi titik linggu, dabai, ini titik linggu. Linggu itu pas persimpangan tulang. Pada sendi metacarpal pertama dan kedua pada dorsal palem. Dorsal itu punggung tangan, bukan pada permukaan, ya, bukan pada telapak tangan, bukan pada palmar. Nah, dorsal itu kebalikan dari palmar. Pada dorsal palem, lokasi yang sama dengan apa itu? Sisi palmar zhongxian. Artinya titik ini sama. Kalau dari sisi palmar, dari sisi telapak tangan namanya titik zhongxian. Kalau itu dari punggung tangan, dari sini namanya titik linggu. Posisinya persis sama. Jadi andekan Anda tusuk tembus, itu kena titik dua-duanya. Kena titik linggu, kena titik zhongxian. Ya. Tapi kalau tangannya tebal ya tidak cukup. Nah. Anatomi disuplai oleh arteri dan saraf radialis. Areanya ke area paru. Indikasi skiatika karena kurangnya fungsi paru. Sama tadi dengan dabai. Nyeri punggung bawah sama. Nyeri anggota gerak bawah, ya, kaki. Skabies, nyeri ankle, tinnitus, gastrik atau lambung, arteri koroner, hemiplegia pada wajah kaku dan pada tubuh, bengkak pada tubuh dan jaringan sekitar, haid tidak teratur. Masalah haid ini termasuk sulit melahirkan, nyeri punggung atas, nyeri punggung bawah, nyeri punggung atas, tuli, sakit kepala pada satu sisi, migrain ya, nyeri haid berlebihan. Semua keluhan haid tadi bisa pakai fuke dan linggu ini ya. Catatan, nah ini penting, ini saya kasih warna merah ini. Penjaruman pada wanita hamil dilarang. Loh, ini dilarangnya mana nih? Wow, dilarangnya masih hilang tulisannya. Ini dilarang ya. Penjaruman pada wanita hamil dilarang. Karena apa? Terutama hamil yang di bawah 3 bulan, karena ini memperlancar darah, nanti janin bisa rontok ya. Jadi kalau yang Anda jarum ini perempuan, dia usia produktif, harus ditanya, ibu hamil enggak? Kalau hamil enggak boleh. Jangan sampai mal praktek, Anda tidak tanya, kemudian Anda jarum titik linggu, ternyata dia hamil, terus keguguran. Kalau dia enggak komplain, ya enggak masalah. Kalau komplain, wah bahaya tuh. Bahaya. Nah, iya bahaya. Nah, makanya wajib ditanya. Supaya kita tidak disalahkan. Ini titik linggu. Ya. Yang mau nyoba monggo. Yang belum nyoba tadi titik dabai, sekarang titik linggu dicoba. Nah, harus merasakan sensasinya. Minimal di antara titik ini Anda nyoba. Mungkin tidak harus nyoba seluruhnya, enggak, tapi Anda pernah nyoba. Saran saya, cobalah yang dekinya itu gampang diperoleh. Dabai, linggu, nanti KI 3 itu terasa dekinya. Ya, ada ujian tadi juga terasa. Nah, berikutnya yang ke 8 ya, dari 27 titik nanti. Titik Xinling 33 17. Xinling 33 berarti area lengan bawah. Nah,
Kalau 22 tadi area telapak tangan. Nah, ingat, 11 area area jari. 22 area telapak tangan atau punggung. 33 area lengan bawah. 44 area lengan atas. Sin baru, ling itu adalah ling itu lain. Ya, lokasinya 1,5 cun, 2,5 cun, dan 3,5 cun. 3 titik proksimal dari pergelangan tangan. Ingat, ada proksimal, ada distal. Distal itu menuju ujung, proksimal menuju pangkal. Kalau proksimal berarti menuju ke lengan, pangkal lengan. Ya. Nah, ini. Nah, dari pergelangan tangan berapa? 1,5 cun dari sini. Berarti butuh berapa? Butuh 2 jari. Nah, 2 jari dari sini. Jari ini jari pasien loh ya, bukan jari terapis, jari pasien. Kalau pasien Anda memang orangnya tinggi besar, ya jarinya akan besar. Kalau orangnya kecil, jarinya akan kecil. Jadi ini ukurannya ukuran pasiennya, jarinya pasien. Kalau jarinya sama dengan jari Anda terapis, ya gunakan jarimu. Nah, pasiennya lemu besar, ya Anda perkirakan, oh jarimu tambah lebih sedikit. Gitu. Pertama detailnya adalah sinting ini 1 titik ada 3. Ini termasuk trauma. Nanti untuk tingkat advance itu ada akupuntur tingkat lanjut dari Master Tung. Itu titik trauma. 1 titik itu isinya 3 jarum. Di jarum bersamaan. Jadi titik pertama 1,5 cun dari pergelangan tangan atau 2 jari. Titik kedua 2,5 cun dari pergelangan. Berarti dari sini 1 cun, 1 jempol. Titik ketiga 3,5 cun dari sini. 1,5 cun. 3,5 cun. Berarti jarak antar ini adalah 1 cun. Ya, jadi paling enak tentukan titik pertama 1,5 cun, setelah itu tambah 1 cun, 1 cun. Gitu. Areanya itu adalah perikardium, gangguan kardiovaskular, endokarditis, aritmia, kardiomegali. Nah, ini termasuk paru-paru, berkaitan dengan paru-paru semua. Tekanan pada dada, angina, nyeri epigatrik, sakit kepala frontal, nyeri tungkai, tangan dan kaki mati rasa. Termasuk titik anestesi akupuntur untuk operasi leher. Jadi kalau ini di jarum, itu akan mengurangi rasa sakit ketika ada pengolosan bagian leher. Ini titik anestesinya, titik anti nyeri. Manipulasi penjaruman 0,5 sampai 1 cun, tegak lurus pada kasus yang parah. Jarum dapat dimasukkan dalam untuk menembus kulit. Nah, jarum miring 45 ke arah jantung 0,5 sampai 1 cun untuk merawat gangguan kardiovaskular. Ya, untuk merawat jantung. Jadi miring ke arah jantung, ke arah atas. Jarum miring 30 derajat ke arah jantung. Jarumnya sama, kedalaman 0,5 sampai 1 cun untuk merawat dada dan kepala. Dada sesek tadi, angina, tekanan dada, dan juga untuk sakit pada kepala frontal. Jarum ke arah telapak tangan untuk gangguan kaki. Jadi cara ngingatnya gampang. Ini kan posisinya orang berdiri, tangannya ada di samping paha. Ya, orangnya berdiri samping paha. Jadi kalau tusukannya ke arah atas, ya ngobati bagian atas. Kalau 45 derajat berarti kan saya jarum tak cabut Wow, terasa dekinya masih jos. Ya, masih jos.
masih jos lah, masih jos. Saya cabut dulu ya, untuk biar tidak terganggu gerakannya. Ini kalau gini kan terganggu. Ini mestinya ditempel begini, plug, tangan satunya ngambil jarum. Nah ini karena canggih ya tangan satu. Yep, bismillahirrahmanirrahim. Nah, set, ditekan dikit terus digeser. Nah, gitu. Tidak berdarah kan? Tidak berdarah. Tidak berdarah. Oke. Sekarang saya tunjukkan untuk yang Xinling. Xinling. Atau gini, saya tandai dulu pakai ballpoint. Jadi dari pergelangan ini itu adalah 1,5 jun, berarti 2 jari. Karena kalau ini plug 4 jari ini adalah 3 jun. Kalau butuh 2 jun, 1,5 jun berarti segini. Nah, berarti pas ini tadi. Nah ini kan, nah ya ta. Nah, ini berarti 1,5 jun. Ini titik pertama. Pas di antara dua otot ini, nah tengah-tengah. Nah ini ada vena, ini dihindari, jadi agak ke sini. Ini otot biru, nih wong awam ngalahin otot biru. Ini adalah pembuluh vena. Jadi di sebelahnya sini. Tapi harus di antara otot ini. Nah ini titik pertama, Xinling. Kedua berarti 1 jun, 1 jempol, nah, berarti di sini. Ketiga berarti 1 jun lagi, berarti sini. Nah ini. Itu kalau ini miring 45 derajat, 45 itu berarti begini. Ini untuk ke arah jantung. Kalau 30 derajat, 30 derajat itu lebih condong. Nah kalau ini 45, ini 30. Kalau ini 30 lebih tinggi lagi kemana? Kepala. Jadi untuk merawat dada dan kepala. Kalau ini 45 berarti untuk merawat jantung. Kok ngerti ketok iki? Ben ketok. Nah gini wes gini. Nah gini. Nah ini 45 berarti. Gini 45. 30 berarti begini. Ini 45, ini 30. 45 untuk merawat jantung. Baterainya habis. Kalau 30 untuk merawat kepala dan dada. Nah. Kemudian kalau ke arah kaki, berarti kan posisinya begini. Berarti ke arah sana, ke arah telapak tangan, ke arah sana. Berarti untuk gangguan kaki. Nah, jadi ngingatnya gampang. Oke. Nah, ini 1.2.3. Ya, yang belum praktek silakan praktek. Ya. Kalau Anda nggak pernah berani nusuk dirimu sendiri, jangan nusuk orang lain. Nah, karena apa? Wah ngapusi sama dia orang tahu ditusuk orang liya. Padahal bisa ditusuk dengan sendirinya. Oke, ini untuk titik Xinling. Ya. Lanjut ya. Selesaikan sekalian. Changmen. Nah, Changmen. Ini titik yang ke-9. 33 10. Chang usus, men pintu. Nah, Changmen. Lokasinya secara longitudinal 3 jun di atas tulang visiform pada sisi volar ulnar. Mungkin yang memahami bahasa ini angel karena ini bahasa anatomi tubuh, bahasa kedokteran. Nah, jadi yang belajar ini ngerti di ilmu ini dokter. Loh, harusnya jadi terapis memang. Terapis atau penyehat tradisional. Nah, gampangannya itu tulang yang sisi luar. Nah, 33 10. Dari pergelangan 3 jun berarti 4 jari. Ini dititik, ditarik garis antara tulang yang mendosol ini. Nggak kelihatannya. Nah, tulang mendosol. Nah ini ditarik garis ke siku sana.
Tapi posisinya nggak muntir begini, posisinya begini. Jadi tulang sendi ini ditarik ke ujung siku, ditarik garis bayangan. Terus diukur dari sini 3 jun. Nah, itu adalah titik Changmen. Untuk apa? Secara anatomi disuplai oleh saraf ulna dan cabang dorsal arteri ulnaris. Area reaksinya pada liver dan ginjal. Berarti ini memperbaiki liver dan ginjal. Indikasinya enteritis yang disebabkan oleh hepatitis. Hepatitis itu liver, hepar. Juga dizziness, pusing. Pandangan flore itu berbunga-bunga. Jadi nyawang tidak jelas, enak kembangnya. Berbunga-bunga, ya berkunang-kunang berbunga-bunga. Manipulasi penjaruman dengan kedalaman 0,3 sampai 0,5 cun. Gunakan jarum setengah cun. Nah, jarum setengah cun bisa full nancep di sini. Kadang mentok tulang, tidak apa-apa, sampai terasa dekiknya, ngilunya, ya sensasinya. Catatan, menurut holografi Tai Chi harus dipresentasikan melalui SJ6 Sanjiao 6. Nah, mensupport perawatan hemoroid. Hemoroid itu wasir, ya, merawat wasir dan tumpukan pendarahan. Berarti darah yang terkumpul di pembuluh darah yang bengkak pada daerah anus. Karena titik ini terletak di meridian SI. Nah, SI. Masih ingat tadi apa SI? SI adalah small intestine atau usus kecil yang bertanggung jawab dalam pemisahan air, membuang lembab. Perpaduan ini dengan 6605 digunakan untuk merawat diare. 66 daerah mana? 66 adalah daerah punggung kaki nanti. Ya, 66 daerah punggung. 55 berarti daerah telapak kaki. Ya, 66 punggung kaki. Catatan yang ketiga, penjaruman dauma. Dauma itu ya nanti pada advance akupuntur tingkat mahir. Itu penggunaan 3 jarum sekaligus. Pada 3310, 3311 ini merawat hepatitis akut dengan gangguan pada usus besar. Nah, ini titik Changmen. Lanjut, titik yang ke-10. Nah, 5 titik ya. Nanti selebihnya berikutnya. Gangmen. Nah, kalau tadi Changmen, titik keduanya adalah Gangmen. Ya. Lokasinya saya itu di atas 6 cun di atas tulang visiform pada volar ulna. Ini tulang visiform. Kalau tadi Changmen tadi 3 cun, kalau Gangmen 6 cun dari sini. Berarti dari sini juga 3 cun. Dari sini 3 cun, dari sini 3 cun. Nah, tuh. Totalnya dari sini. Oh, ini kurang sama ya. Oh, tadi tidak kelihatan. Oh, sorry. Kameranya kurang. Ya wes, saya ulangi dikit. Ini adalah titik Changmen. Dari tulang visiform ini itu 3 cun atau 4 jari. Ya. Kedalamannya setengah sampai 1 cun. Yang sekarang titik Gangmen itu adalah di sini. Keterangannya ini adalah 6 cun dari tulang visiform. Berarti dari sini juga 3 cun. Ini sama jaraknya. 3 cun, 3 cun. Oke, ya. Anatomi disuplai oleh exdidit komunis, ini istilah dokternya. Area reaksi pada liver. Indikasi hepatitis akut benar-benar efektif.
Ini benar-benar efektif untuk hepatitis, kasus hepatitis. Kedalaman 0,3 sampai 0,5 Jun dalam penjaruman. Nah, ini gunman untuk hepatitis karena reaksinya langsung pada liver, Nah, langsung pada liver ini. Benar-benar efektif. Itu kita akhiri dulu supaya nggak terlalu capek juga HP-nya. Semangat, tetap berlatih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Tagina, selalu berbuat kebaikan.